Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Bagaimana kabarnya buat teman-teman semua? Saya harap teman-teman dalam kondisi baik ya. Kemudian portofolionya bisa grow dan tetap hasilkan cuan. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu saham yang akan menyelenggarakan right issue dalam waktu dekat. Berapa besaran right issue-nya atau harga pelaksanaannya berapa, kemudian berapa rasionya, dan kapan jadwal lengkapnya. Pastikan teman-teman tonton video ini sampai selesai. Buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang kami sampaikan melalui video-video yang kami buat bisa bermanfaat buat kawan-kawan semua. Oke, tanpa berpanjang lebar ya. Kita langsung masuk ke pembahasan untuk saham BBTN atau Bank Tabungan Negara Persero. Kita cek beritanya ya. Ini melalui kontan.co.id. Harga right issue dari Bank BTN atau BBTN dipatok Rp1.200 per saham ya. Ini beritanya baru tanggal 16 Desember 2022. Kita cek lebih lanjut di sini. Bank Tabungan Negara (TBK) atau BBTN telah menetapkan harga pelaksanaan dari right issue-nya atau HMETD-nya yaitu Rp1.200 per saham. Kemudian prospektusnya yang diterbitkan hari Kamis tanggal 15 Desember 2022, saham BBTN akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 3,4 miliar saham baru. Jumlah tersebut sejatinya lebih sedikit dibandingkan dengan prospektus awal, yaitu sebanyak-banyaknya 4,6 miliar saham. Jadi, jumlah saham yang diterbitkan itu lebih sedikit. Nah, meski jumlah saham baru yang diterbitkan lebih sedikit, namun target perolehan dana tetap sama, yaitu 4,13 triliun. Nah, hal ini kenapa? Karena respon dari pasar sehingga harga pelaksanaan right issue bisa ditetapkan di level lebih tinggi dan jumlah sahamnya bisa lebih kecil atau tidak perlu sebanyak dari rencana awal. Kemudian, berapa sih rasionya? Kalau dilihat dari tadi ya penjelasannya bahwa jumlah sahamnya lebih sedikit, maka berpengaruh juga ke rasionya. Rasionya yaitu 100 juta lembar saham akan memperoleh 32.425.443 HR-nya. Ini setara dengan 24,54% dari modal ditempatkan dan telah disetor penuh. Kemudian, kapan jadwalnya? Tadi kan sudah tahu harga pelaksanaannya di 1.200, rasionya sudah tahu, juga sudah tahu ya. Sekarang kapan sih come date-nya? Untuk come date dari pasar reguler dan negosiasi itu tanggal 22 Desember 2022. Untuk pasar tunai yaitu tanggal 26 Desember 2022. Untuk ex-date yaitu tanggal 23 Desember 2022 untuk pasar reguler dan negosiasi. Untuk pasar tunai yaitu tanggal 27 Desember 2022. Kemudian untuk perdagangan dari HR-nya itu tanggal 28 Desember sampai dengan tanggal 5 Januari 2023. Oke, jadi cukup clear ya. Nah, kemudian informasi lanjutannya apa yang perlu teman-teman ketahui di sini ya. CIMB Niaga Sekuritas yang menjadi salah satu penjamin dari emisi right issue itu akan bertindak sebagai pembeli siaga atau standby buyer-nya. Jadi CIMB Niaga itu akan jadi standby buyer. Kemudian pemerintah selaku dari pemegang saham pengendali akan menyelenggarakan atau mengambil seluruh haknya
sehingga kepemilikan tetap akan 60%. Seperti itu. Jadi cukup clear ya, di sini ada standby buyer, kemudian pengendali juga akan ambil atau berpartisipasi dalam right issue-nya. Oke, kita kembali ke chartnya ya. Ini BBTN hari ini tanggal 16 Desember 2022 mengalami koreksi 1,8% ke level 1365. Kalau dilihat dia breakdown dari EMA atau EMA 50-nya ya, dan support 1400. Ya, seperti itu. Kemudian dilihat dari volume, koreksi 3 hari ini disertai dengan penambahan volume ya. Jadi konfirmasi ada koreksi seperti itu. Apakah ini menunjukkan bahwa disertai dengan distribusi? Nanti kita coba cekkan broker summary-nya ya. Kemudian garis MACD ini jelas masih mengarah ke bawah, mengkonfirmasi lanjutan ya. Itu ada distribusi atau mulai jualan. Seperti itu. Bagaimana trennya? Kalau dilihat ini cenderungnya masih downtrend secara mayor. Kenapa? Karena garis EMA 50 di bawah garis EMA 200. Tetapi kalau dilihat sebenarnya dia cenderungnya sideways di range 1400 sampai dengan area 1600. Tetapi sayangnya dia tidak mampu bertahan di level 1400 dan sekarang breakdown di bawah 1400. Apakah ini menjadi tanda perbalikan arah atau menjadi konfirmasi lanjutan bakal dia turun kembali? Mengingat kalau dilihat tadi kan harga pelaksanaannya di 1200. Jadi di sekitar sini ya, cukup jauh dibandingkan dengan harga sekarang. Seperti itu. Biasanya kalau dilihat dari historicalnya ya, kalau seandainya red issue harga pelaksanaannya di bawah, maka ada potensi harga sahamnya akan dibuat mendekati dari harga pelaksanaan. Supaya apa? Supaya kurang lebih sama dengan harga pelaksanaannya atau lebih tinggi ya, seperti itu. Kalau seandainya lebih tinggi dari harga pelaksanaan, kemungkinan akan ditebus jauh lebih besar. Tetapi kalau kebalikannya ya, harga pelaksanaannya jauh di atas harga pasarnya sekarang, maka kemungkinan besar tidak akan ditebus. Ya, seperti itu. Kemudian tadi kan sudah dijelaskan juga bahwa CMB niaga sekuritas menjadi pembeli bayar. Jadi kalau teman-teman pembeli siaga ya, kalau teman-teman tidak menebus, maka CMB niaga sekuritas akan menggantikan posisinya ya, atau mengambil alih di sana. Seperti itu. Kita cek broker summary-nya untuk BBTN ya. Ini IPOT ya. Saya coba cekkan BBTN dari 1 minggu ini. Dari tanggal 12 sampai dengan tanggal 16 ya. Di sini jelas ada distribusi cukup masif ya, oleh PD, DH, BK, AK, YJ. Yang nampung siapa? Yang nampung ada DX, YU, TP, ZP, dan RF. Jadi ini disertai dengan distribusi ya. Jadi konfirmasinya betul bahwa dia mengalami tekanan. Jelas karena buat teman-teman yang sudah punya di daerah atas yang tidak mau tebus ya, karena ada isu right isunya, maka dijual dulu. Seperti itu. Nah, overall bagaimana? Kalau dilihat harga pelaksanaannya di bawah, kemudian ada standby buyer, kemudian pemerintah akan mengambil alih ya, atau melaksanakan haknya, maka sebenarnya cukup menarik untuk saham BBTN ya, seperti itu. Mengingat harga sekarang di atas, maka buat teman-teman yang sudah punya ya, ada besar kemungkinan untuk saham BBTN dalam beberapa hari ke depan itu akan mengalami koreksi lanjutan ya. Kalau seandainya dia distribusinya masih berlanjut, maka ada besar kemungkinan dia akan mengalami koreksi lanjutan. Minimal kemana? Kalau menurut saya di range antara 1300 di sini ya. Di sini kalau seandainya dia masih tertahan di atas 1300, sebenarnya ada cukup kemungkinan untuk ditebus.
right issue-nya. Tapi kalau di under atau mendekati 1200, kemungkinan cenderungnya investor retail tidak ditebus ya. Seperti itu. Apakah teman-teman setuju? Feel free for comment ya. Silakan komen di kolom komentar. Ya, silakan komen di kolom komentar. Apakah teman-teman akan tebus atau tidak? Oke, sekian untuk pembahasan dari saham BBTN. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya. Dan nantikan video analisa saham berikutnya. Terima kasih sudah menonton.